Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahandaku, ibunda-ibundaku yang dicintai Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia ini terdiri dari tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Cinta tubuh, hati menangis. Cinta hati, nyawa merasa nikmat. Cinta nyawa binasalah dan dibinasakan oleh rahasia. Apa maknanya? Yang pertama itu adalah cinta tubuh. Tatkala hamba Allah, tubuh, raga, jasmani yang ada di luar ini melaksanakan sholat, kemudian saking khusyuk dan cintanya kepada Allah yang maha menciptakannya, Allah yang berada di balik dirinya yang bernama jiwa, maka tubuhnya ini, raganya ini akan mengalami kematian, merasa kram ataupun beku ataupun kedinginan ataupun hawa-hawa rabani yang menyirami, membuat dia tidak lagi sadar dalam jasmaninya, atau biasa diistilah dalam ilmu tasawuf mengalami tahapan-tahapan kematian, mati tabi'i ke dia, mati ma'nawi ke dia, mati syuri ke dia, atau mati hisi ke dia. Tetapi jiwanya lah yang melaksanakan sholat. Dan tatkala tubuh mencintai jiwa, sampai dengan tubuh kasar ini sudah mati, tubuh halusnya yang hidup lalu yang menjalankan sholat, insya Allah tubuh halusnya ini telah bertemu dengan Allah yang berada di dalam negeri rasa, ditandai dengan rasa cinta atau ekspresi cinta. Keluarlah titisan air mata cinta. Air mata yang keluar dari fisik kepala manusia inilah disebut dengan air mata cinta, yang bertolak dari rasa cinta yang bersumber dari qalbi. Itu cinta pertama, makom pertama. Kemudian pada saat cinta yang kedua, itulah cinta daripada jiwa terhadap Nur Muhammad. Seorang yang mengalami cinta pertama, sebaiknya tubuh kasarnya dikala melaksanakan sholat, dia hanya menyimak saja, karena bukan lagi tubuh kasarnya yang sholat, tubuh kasarnya sudah mati, tetapi jiwanya yang sholat, jiwanya yang mulai bertakbir sampai dengan salam, jiwanya yang bertemu dengan Allah di negeri rasa atau di negeri Muhammad. Itulah tahapan pertama, tubuh mati, jiwa hidup. Sekarang kita bahas lagi tahapan cinta yang kedua. Tahapan cinta yang kedua, di mana jiwa mencintai Nur Muhammad, jiwa mencintai Allah yang berada di dalam Nur Muhammad, jiwa masuk dan tenggelam serta lebur dan fana di dalam negeri rasa atau Nur Muhammad, di mana jiwa kita telah beribadah, menyembah serta bertemu dengan Allah di negeri Nur Muhammad, di mana jiwa kita telah tenggelam di dalam Nur Muhammad atau negeri rasa. Jiwa mencintai rasa, jiwa mencintai Nur Muhammad, nafas mencintai rasa, nafas mencintai Nur Muhammad. Allah membuktikannya dengan keluar kenikmatan. Itulah tubuh mencintai hati. Hati menangis mengeluarkan air mata. Sedangkan hati mencintai nyawa. Nyawa mencintai hati. Nyawa mengeluarkan kenikmatan. Itu cinta yang kedua. Lalu cinta yang ketiga adalah di mana jiwa yang sudah melebur di dalam Nur Muhammad, tinggal Nur Muhammadlah yang akan berangkat bertemu Nur Allah atau Nurul Zat, Nurul Izzati. Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah, Nur Allah di dalam Nur Muhammad. Maka terjadilah fana dan leburnya Nur Muhammad, nurun ala nurin. Kalau sudah terjadi pertemuan antara Nur Muhammad dan Nur Allah, maka fana Nur Muhammad ini, yang ada hanyalah Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang diizinkan Allah Nur Muhammad di dirinya bertemu dengan Nur Allah yang ada di dirinya, maka hamba ini akan meninggalkan dunia, mati betulan, kemudian dibuktikan dengan meninggalkan kenikmatan. Itulah kenikmatan hakiki. Jadi ada 3 tahapan cinta. Cinta pertama, cinta tubuh terhadap hati, hati menangis mengeluarkan air mata. Cinta yang kedua, hati mencintai nyawa, nyawa memberikan rasa cintanya sementara tubuh kasarnya masih hidup adanya. Tetapi cinta yang ketiga, ketika nyawa mencintai rahasia, maka sesungguhnya binasalah adanya. Membuktikan bahwa tubuh kasar pun mati betulan,
tetapi meninggalkan kenikmatan. Insya Allah 3 cinta, 3 makom kedudukan. Makom tubuh, makom hati, makom nyawa. Makom Adam, makom Ahmad, makom Allah. Makom tubuh, makom jiwa, makom Nur Muhammad. Insya Allah makom tubuh, makom nafas, makom rasa. Makom tubuh, makom jiwa, makom Nur Muhammad. Lalu di 3 makom inilah menunjukkan derajat kedudukan kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah menunjukkan tentang identitas daripada makom takwa kita, makom ma'rifat billah kita. Kita bertemu Allah di jiwakah, atau kita bertemu Allah di negeri rasa Nur Muhammadkah, atau kita bertemu Allah di negerinya Allah sendiri yang bernama Nur Allah, Nurul Izzati. Kemudian ini kembali lagi pada tingkat yang berikut, yaitu pelaksanaan sholat. Sholat pun demikian bersesuaikan makom. Sholat pertama adalah sholat lahir, sholat tubuh kasar. Kemudian sholat jiwa. Sesungguhnya sholat yang ketiga adalah sholat nyawa, tubuh, hati, dan nyawa. Sholat ini sesungguhnya adalah yang lebih nyata dan lebih jelasnya lagi adalah sholatnya tubuh, sholatnya jiwa. Insya Allah sholat tubuh raga kita melaksanakan sholat, tetapi jiwa kita tidak melaksanakan sholat. Sholat tubuh ialah sholat di mana tubuh kasar melaksanakan takbir sampai salam, tetapi jiwanya tidak mengenal tubuh kasarnya. Tubuh kasarnya tidak mengenal jiwanya. Atau dengan kata lain, orang ini belum belajar mengenal diri. Maka sholat hanya tubuh kasarnya saja yang bergerak sholat, tetapi jiwanya tidak melaksanakan sholat. Padahal hakikatnya jiwanya yang menggerakkan, tangannya bertakbir, tangannya yang ruku, dahinya sujud. Insya Allah seperti itu. Ketika orang sudah melaksanakan sholat yang kedua, maka orang ini sudah belajar tarekat atau belajar mengenal diri. Siapa yang mengalami sholat yang kedua atau sholat jiwa? Ialah orang-orang yang dimana ketika melaksanakan sholat, tubuh kasarnya itu diam. Kemudian yang dia nyimak, tubuh kasarnya hanya nyimak dan mendengar, mengikuti gerakan bacaan mulai takbir sampai salam adalah gerakan dan bacaan dari jiwa atau an-nafs, dirinya sendiri yang membacakan, yang bertakbir sampai dengan salam, ruku dan sujud itu dilakukan oleh jiwanya sendiri. Antara dua, ketika jasadnya itu diam atau jasmaninya itu diam, jiwanya yang melakukan kegiatan sholat mulai daripada takbir sampai salam. Ada juga jadab atau majdub diladuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya raganya tidak mampu, akhirnya jiwanya yang menguasai, sehingga jiwanya yang menggerakkan raganya mulai dari takbir sampai dengan salam. Tidak pakai hanya mendengar berkata-kata, tetapi langsung digerakkan secara refleks tubuh kasarnya, mengangkat takbir, ruku dan sujud, dan itu sesungguhnya digerakkan oleh jiwa yang ada di dalam tubuh kasar. Tadi sholat tubuh kasar yang belum kenal diri, kemudian sholat jiwa di mana tubuh kasar sudah kenal diri atau an-nafsnya. Oleh karena itu, ini bukan berarti bahwa yang sudah berada di makom nafas ini tingkatannya sudah meninggalkan sholat syariat. Tidak, hanya kebetulan saja karena dia belum murni, belum sempurna ma'rifatnya, sehingga belum bisa membuat netralisir atau menyeimbangkan antara energi Nur Muhammad di tubuhnya dengan tubuh kasar dan jiwa yang ada. Oleh karena itu, maka perlu diperhatikan orang-orang atau hamba Allah yang diberi kemuliaan semacam ini, berarti mereka belum sempurna dan masih belajar dan belajar. Sesungguhnya adalah sholat di mana orang-orang atau hamba Allah yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berada pada makom nafas. Nafasnya yang melaksanakan sholat, tubuh kasarnya sudah mati. Nafas dan jiwa yang melaksanakan sholat dan tenggelam di dalam Nur Muhammad. Dalam setiap desah nafasnya dia melaksanakan sholat. Dia bangun dia sholat, dia duduk dia sholat, dia berjalan dia sholat, kapan dan dimanapun dia sholat. Sholat atau sembahyang sudah tidak kenal waktu. Insya Allah itulah yang disebut dengan zikir, nafi, dan isbat. Adapun rahasia-rahasia yang lain masih perlu nanti kita jelaskan, tetapi itu adalah rahasia yang harus kita perbincangkan lebih lama dan lebih panjang lagi. Sedangkan antara Nur Muhammad dan Nur Allah sudah tidak ada lagi sholat, yaitu bahwa sholat itu sebenarnya hakikatnya hanya ada dua yang dilakukan, yaitu penyembahan dan beribadah atau kebaktian yang harus dilakukan ini sebagai tanda abdi seorang hamba. Itu berlaku hanya di alam jiwa dan alam jasmani. Sedangkan di negeri Nur Muhammad bertemu
dengan nur Allah pertemuan saja. Pertemuan nur Allah, nur Muhammad, nur Muhammad, nur Allah. Dua kekasih yang bertemu. Pemilik sifat bertemu dengan sifatnya, sifatnya bertemu dengan pemilik sifatnya. Insya Allah kisah pertemuan itulah yang akan kita bahas. Kisah pertemuan itu tidak membutuhkan apa-apa. Kisah pertemuan itu hanya membutuhkan pengakuan saja. Kemarin nur Allah telah mengakui Nur Muhammad sebagai sifatnya. Sekarang Nur Muhammad sudah menjadi abdi atau hamba di kelompok jasmani dan kelompok jiwa. Dia berangkat bermi'raj, kemudian bertemu Allah, hanya minta pengakuan saja agar Allah mengakui bahwa engkaulah sebagai utusanku, engkau juga sebagai abdi atau hambaku. Oleh karena itu, wahai saudaraku semua, walaupun kita sudah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Robita Mursyid, walaupun kita sudah masuk ke alam negeri zat Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik segalanya, tetapi kalau kita belum diakui, bersyahadat, bersaksi di antara kedua, kita sebagai Muhammad, kita sebagai Nur Muhammad, dan Allah sebagai Nurul Izzati belum mengakui kita sebagai utusannya dan sebagai abdinya, maka belum sempurna ma'rifat kita. Oleh karena itu kedudukan syahadat paling tinggi dari segalanya. Di rukun Islam, kalau kau belum syahadat, kau belum bisa mengamalkan rukun-rukun Islam yang lain, karena syahadat hakikat tertinggi. Syahadatlah terjadinya mi'raj, syahadatlah terjadinya pengakuan dan kesaksian. Oleh karena itu Islam tergantung pada syahadat. Siapapun yang telah bersyahadat, Islam dia namanya. Oleh karena itu hakikat daripada syahadat sangat dahsyat. Kita butuh pengakuan dari Allah. Allah juga kita ingin dengar pengakuan terhadap kita. Insya Allah kita telah mengaku asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang kusembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Kita hanya butuh mendengar Allah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku telah bersaksi bahwa Engkau adalah Muhammad utusanku dan abdiku. Engkau adalah kekasihku. Kalau kita sudah mendapatkan pengakuan langsung dari Allah, maka sempurnalah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempurnalah sudah Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai Muhammad. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sesungguhnya hakikat jasad mulut ini mati. Suara itu yang gaib. Suara itu bersumber awalnya secara sir atau rahasia dari dalam qalbi atau dalam hati nurani. Kemudian dia menzahirkan lagi, nampak, terdengar jelas melalui telinga jasad atau telinga jasmani. Yang biasanya suara yang berasal dari hati nurani itu keluar dari mulut ruhani atau mulut jiwa dan hanya didengar dengan telinga-telinga jiwa. Tetapi kalau Allah telah memberikan kebesarannya, maka insya Allah yang seharusnya didengar oleh telinga jiwa menjadi didengar oleh telinga jasmani. Dan itu hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan tahapan atau rincian daripada kasaf mukassafah. Kasaf mendengar yang paling tinggi adalah kasaf mendengar melalui firasat hati. Tapi kasaf mendengar yang berikutnya adalah mendengar melalui telinga kepala. Melihat dengan mata kepala. Bicara dengan kalam, dengan bunyi suara melalui mulut yang ada di kepala. Insya Allah seperti itu, sehingga suaranya itu adalah suara yang sangat indah, adalah suara yang berasal dari negeri malakuti ruh setiap hamba Allah yang memuliakan, membacakan, mendendangkan, mengagungkan kalam Allah yang bernama Al-Quranul Karim. Makom yang pertama yang harus kita lewati adalah makom Adam atau makom jasad, makom raga. Makom jasad itu kita bersih dan sucikan dia dengan 9 pintu jasad yang ada, terutama adalah lubang dubur dan kemaluan. Allahu Akbar. Insya Allah pada makom jasad itu, mengapa kita harus penting dia sebagai fondasi untuk kita membersihkan dan mensucikan tubuh? Karena disitulah area di mana yang bernama jin biasa merajalela. Ada 3 alam tempat pesiarnya jin, yaitu di alam arwah, alam bumi, dan alam jin, alam di negerinya sendiri. Kemudian bagaimana cara menghancurkannya? Marilah kita tingkatkan makom zikir kita. Kalau seandainya kita melaksanakan zikir jasad, insya Allah masih juga dia main dan kita akan bisa menghancurkannya dengan zikir jasad kita. Tetapi kalau seandainya zikir jasad kita sudah tenggelam di dalam rasa, zikir jasad kita sudah tenggelam di dalam nurnya Muhammad, insya Allah dengan adanya diliputi atau dikuasai oleh Nur Muhammad, totalitas Nur Muhammad telah menguasai jasad dan raga ini,
maka jin akan hancur dengan sendirinya, karena jin tidak akan mampu menyerupai wajah Rasulullah, apalagi Nur Muhammad, insya Allah. Apalagi jalan satu-satunya kita pakai kendaraan kolbu atau kendaraan nafas. Mudah-mudahan nafas berubah menjadi jiwa, jiwa tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka iblis manapun tidak akan mampu merambah perjalanan makom itu.